Sebelum melihat video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Pengetahuan, jadi kalau harusnya kalau siap ya siap aja gitu ya. Jadi kan? tadi posisinya Mami lagi main handphone, tiba-tiba Dengerin Mami- mau buat video klipmu. mau buat video klip aku lagi meeting, tiba-tiba dia diserang, dipukul bagian Dari bibirnya, dan sekarang bibirnya bagian atas itu pecah. Robek. Keberadaan seorang sahabat bisa membuat hidup ini lebih ceria dan berwarna. Seorang sahabat bisa jadi seseorang yang paling kita andalkan saat kita dirundung rasa sedih dan duka. Saat kita sedang mengalami masalah, seorang sahabat bisa menjadi penolong kita. Seorang sahabat bisa berubah menjadi orang yang berbeda. Seseorang yang tadinya kita anggap sebagai sahabat dekat bisa saja berubah jadi orang yang paling membenci kita. Sama halnya dengan Adrena Isa Zega, satu persatu teman menjauhinya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 6 selebgram yang dulunya teman baik Isa Zega namun sekarang memilih menjauh. 1. Lucinta Luna. Lucinta Luna merupakan salah satu rival Isa Zega. Diketahui mereka ini pernah bekerja sama dalam sebuah proyek. Isa Zega juga pernah jadi manajer Lucinta Luna. Namun seiring berjalannya waktu, Isa Zega dalam sebuah acara di TV swasta tiba-tiba memberi pengakuan mengejutkan kalau Lucinta Luna adalah seorang transgender. Gak cuma itu, Adrena Isa Zega yang sering dipanggil Mami Online ini juga disebut-sebut dalang dari penangkapan Lucinta Luna. Hal tersebut dibongkar oleh teman sendiri yakni Gaby Vesta yang kini telah jadi kemudian musuhnya. tiba-tiba Polela datang padahal LL itu udah lama banget tidak pernah pakai namanya itu Ineke, dan tiba-tiba ada dalam tong sampah LL itu Ineke. Nah itu dari siapa coba? Itulah dari dia, dari si kakek cabul itu yang beli Ineke itu, dan disuruhnya lah Polela itu yang dibeyongnya itu 15 juta itu masukin ke dalam tempat sampah itu. Dia 2. Gaby Vesta. Transgender Gaby Vesta awalnya juga berteman baik dengan Isa Zega. Tidur bersama, makan bersama, bahkan mandi pun kadang bersama. Namun, usut punya usut lambat laun Gaby Vesta nyerah. Gaby merasa dirinya hanya dijadikan robot dan dimanfaatkan. Gaby juga merasa kena tipu. Hal itu diungkap Gaby Vesta secara terang-terangan dalam live Instagram pribadinya. Orang dia yang mau, orang dia yang nyuruh gue berantem, gimana tuh? Kan gue yang disuruh berantem, disetting buat berantem sama dia. Lu berantem dong, ntar gue pansos, biar follower gue naik, biar endorse gue banyak, biar bisa beli rumah. Kayak gitu. Jadi kan, ya dulu kan gue robotnya. LL juga dulu robotnya. Sekarang robotnya si bencong itu tuh, si bencong kompor halusinasi tuh jadi robotnya. Kalau gue udah nggak bisa lu jadiin robot, otak gue udah waras. 3. Stasya Bewarlele. Berbeda dengan transgender yang satu ini. Meski kata-kata busuk berkali-kali Isa Zega lontarkan kepadanya, namun Stasya memilih untuk diam dan tetap fokus dalam bisnisnya. Ia memegang prinsip gak ada manfaatnya saling menjatuhkan. Stasya Bewarlele diketahui juga pernah jadi teman dekat Isa Zega namun akhirnya kabur juga. 4. Alin Lee. Katanya aku mau dimasukin ke dapur. Masuk dapur apa, Mami? Kan kamu mau masuk dapur rekaman, jadi harus sering ketemu Mami, latihan gitu. Latihan ngapain? Latihan vokal sama Mami. Siapa sangka jika sosok selebgram yang satu ini juga merupakan transgender. Wajahnya yang cantik, rambutnya yang lurus serta cara bicaranya yang lembut seperti wanita tulen, membuat orang tak percaya kalau dia transgender. Hal ini dibongkar pertama kali oleh Isa Zega dan Melly Bradley. Dalam live Instagram, Isa Zega ngebongkar semuanya. Perseteruan Isa Zega dengan Alin berawal ketika Alin ke Dubai, terus Isa Zega minta dibawakan oleh-oleh namun Alin menolaknya dengan alasan bagasi mobil sudah penuh. Bukan bawa-bawa nama Al-Quran ya. Suruh si yang di Bali bersumpah di Al-Quran, katakan si A itu perempuan apa laki-laki. Ya pasti laki-laki dong, bersumpah ya, coba. Ya, coba ngomong sama si yang di Bali itu, bersumpah di Al-Quran kalau dia bilang si A itu perempuan, coba bersumpah. Mau kualat, bohong. Mau bohong sama Al-Quran? Oh maaf, yang di sana pasti berani bersumpah karena nggak pernah sholat. Ya, maaf nih, ngaji aja nggak pernah. Ya, maaf ya.
5. Thalia Oki. Thalia Oki pun akhirnya angkat kaki dari tim Issa Zega. Thalia awalnya netral tidak memihak sama siapapun. Namun di tengah-tengah panasnya perseteruan Gaby Vesta dengan Issa Zega, Thalia akhirnya kesel juga bukan gak ada alasan. Thalia kesel karena Issa Zega bawa-bawa namanya bahkan menghina fisiknya. Dalam sebuah live Instagram, Thalia Oki mengakui dirinya transgender dan punya nama asli Eko Chandra. Cantik kan? Oke. Jadi aku mau bahas kenapa aku pergi sama dia. Jadi begini, dia itu ada bermasalah di satu geng arisan kita yang namanya si C gitu, oke. Jadi pas aku quality time sama dia itu aku udah terlalu banyak waktuku sama dia sampai aku mengabaikan semua kerjaanku dan sampai aku mengabaikan juga untuk kebahagiaan diriku sendiri gitu loh. Jadi aku menemani dia just a friend dan aku tulus buat dia gitu loh. Karena nih si kakek cabung jelek-jelekin langsung lu ya katanya gitu. Katanya sabar. Lo ya harus lu nanti jadi musuh gue. Lihat aja nanti gue hancurin. Gue akan keluarkan kolagen boleh nggak sih? Ya boleh. Kolagen manca. Dan aku akan banting harganya untuk menjatuhkan semua harga kolagen di Indonesia. Itu dia. Itulah kebusukan dia. Nah, makanya itu aku takut banget untuk berteman sama dia. Lambat laun aku juga akan dimakannya. Sekarang aja aku tidak bermasalah dimakannya, aku makan lagi, ku kulit. Kenal untuk menjadi seperti ini, alhamdulillah ini dan rezeki dan aku akan menggunakan sebaik-baik mungkin kesempatan yang ada. Namaku memang Eko Chandra dan aku seorang waria. Kenapa? Karena masalah karena aku jadi seorang waria tidak kan? Nah, manusia itu bukan dinilai dari gender ataupun siapa latar belakangnya, tapi waria itu bisa dinilai dari quality dan kualitas. 6. Rosa Meldianti. Nah kalau ini mah perempuan asli guys. Pokoknya mimin jamin deh. Rosa Meldianti yang merupakan ponakan pedangdut Dewi Persik juga ikut angkat suara soal Issa Zega. Diketahui gadis yang akrab disapa Meldi ini juga sering terlihat ngumpul bersama tim Issa Zega. Namun lewat sebuah live Instagram, Meldi cerita panjang lebar kenapa dia memilih hengkang dari tim Issa Zega. Meldi merasa sudah gak nyaman dan merasa gak sehat aja di sana. Ya enggak gitu loh, maksud gue kalau misalnya itu enggak berfaedah dipandang rendah gitu loh, mentang-mentang kayak bukan siapa-siapa. Gue ngerasa kayak gue kayak orang miskin aja ya dibeginiin ya. Oh, jadi lu ngerasa lu dipandang rendah. Oh, lu sama direndahin. Ya, jadi yang kita tangkap dari omongan Meldi tadi, bahwasan dia keluar sendiri katanya bahwasan geng orang yang dijauhin sekarang itu nggak membawa benefit ataupun pengaruh positif buat Meldi. Seperti itu Meldi. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Seperti itu. Bisa nggak sih kasih satu contoh yang bener-bener kayak spesifik biar kita bener tahu gitu. Iya, sampel gitu. Ya, biar nggak dibilang fitnah lu. Kok fitnah sih? Ya makanya kasih contoh yang dong, gua nggak konkret. suka. Meldi, lu dengar omongan gue. Jadi kayak misal gini yang aku ketawa aku gitu loh ya. Misal nih, dia tipe orang yang nggak suka apa ya, membuat terlihat oke gitu, padahal ya nothing gitu loh. Jadi aku lebih suka apa adanya, yang bukan diri aku sendiri, aku nggak suka gitu loh. Makanya aku buat apa nggak ada feedbacknya buat gue gitu. Gak masuk gue, contoh aja satu Meldi, sumpah tak gue nggak masuk. Ya contohnya satu sok kaya misal gitu loh. Oh maksud lo mereka sok kaya, gila Meldi.